Baik, PMK ini sebenarnya memang sudah lama ya, sudah lama pelajaran ini, teman-teman pasti udah tahu ya. Cuma saya refresh aja dan kita berbagi pengalaman aja di sini bagaimana, apakah ada kendala-kendala. Ya, jadi pendahuluannya bayi baru lahir harus melakukan adaptasi terhadap lingkungan di luar rahim, setuju ya? Jadi dia harus beradaptasi, apalagi ya proses adaptasi ini diperberat dengan adanya kelahiran bayi baru lahir terlalu dini atau prematur ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi mempunyai kebutuhan khusus, diantaranya kebutuhan untuk mempertahankan kehangatan suhu tubuhnya ya, untuk memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang optimal ya. Nah, pasti semua bayi akan memerlukan kasih sayang ya dan perawatan untuk pertumbuhannya, tapi ini juga perlu perhatian nih pada tahap perkembangan si bayinya. Salah satu peran petugasnya ini ya untuk mendorong ibu dan ayah agar mau menunjukkan perasaan cintanya dan perhatiannya ya, terutama untuk ini dalam melakukan PMK ya, kita harus libatkan keluarga ya. Oke, nah ini sejarahnya. Jadi perawatan metode kanguru atau kanguru mother care atau kanguru father care KFC ya, itu bisa kita sebut KFC ya. Nah ini tahun 1978 pertama kali di Bogota, Kolombia. Ya ini udah lahir belum? Belum ya, saya aja juga baru lahir ya, baru lahir. Oke, nah ini seperti ini ya. Kalau di luar negeri mah ini enggak malu-malu ya. Ya, nah ini PMK di Indonesia ya, di Indonesia juga ini sudah mulai ya, nah ini saya kemarin sempat sama Nurse Dian Anggur ya ikut TOT untuk launching buku KIA khusus bayi kecil ya, mungkin belum sampai sini ya bukunya. Oh ya, jadi ini kita kerjasama dengan RSCM dan Kemenkes ya, dan pihak ketiga ini namanya JK ya. Ini buku KIA khusus bayi kecil. Di sini tuh lengkap sekali ya. Ada artisnya, ada Nurse Dian Anggur di situ ya. Jadi ada cara memandikan bayi, ada perawatan metode kanguru, terus ada apalagi Nurse Dian ya, pertumbuhan perkembangan bayi ya, grafik pertumbuhannya seperti apa, itu ada lengkap di sini. Tapi untuk khusus bayi yang kecil, kalau yang KIA yang biasa kan warnanya pink ya, kalau ini warnanya agak coklat muda gitu. Ya, seperti ini. Nah, apa sih itu metode kanguru ya? Jadi bayi melekat di dada ibu, ini harus kontak kulit dengan kulit. Boleh nggak pakai baju ibunya atau bapaknya? Enggak ya, jadi pernah saya ngeliat tuh banyak di, mungkin di medsos atau di apa gitu ya. Judulnya perawatan metode kanguru, tapi gambarnya pakai baju terus digendong gitu ya, posisinya posisi bener posisi PMK tapi pakai baju ya. Nah itu bukan kontak kulit dengan kulit ya, cuma kayak modelnya aja kayak lagi PMK gitu ya. Nah itu yang salah ya gambarnya. Terus ini kita juga harus ada nah ini tujuannya untuk komunikasi ibu bayi ya, bisa meningkat, keterikatan ibu dan bayi juga ini jadi terfasilitasi ya. Nah ini juga untuk merangsang apa? Jadi tahu ini ada suara ibunya, detak jantungnya, belayannya, penglihatan dan penciuman. Nah ini makanya kedekatan orang tua ya, terutama ya kita libatkan di sini. Terus bisa juga menjadi transfer panas dari ibu ya ke bayi. Ini sebenarnya kita lagi bicaranya tentang mother ya. Jadi ibunya. Tapi kalau si bapak juga tetap ini bisa ditransfer panasnya. Ya ini komponen PMK-nya apa aja sih? Ya kontak kulit ibu dan bayi untuk manajemen suhu ya. Nah ini bisa melakukan menyusui secara eksklusif ya karena memang sudah dekat dengan si ibunya ya. Jadi bisa kita usahakan untuk menyusu secara eksklusif ya. Pengenalan dan respon awal terhadap komplikasi dan bisa pulang lebih awal ya dari rumah sakit. Persyaratan PMK-nya apa aja? Nah ini stafnya juga sudah di training ya, contohnya seperti sekarang atau mungkin sebelum-sebelumnya pernah ada training ya tentang PMK, terus mensupport ibu di rumah sakit dan di rumah, pemantauan setelah ibu pulang ke rumah. Ini sebenarnya sih ini juga harusnya kita kontak ya untuk pasien-pasien yang udah kita pulangkan. Kalau di kami di RSCM ada namanya Petsos ya, Petsos atau
Di kami juga ada namanya apa ya kayak grup WA untuk bayi-bayi yang misalnya bayi prematur gitu ya. Itu ada juga namanya Pradini, aplikasi Pradini ya. Jadi bisa di situ dilihat pertumbuhan bayinya bagaimana, itu aplikasi itu ada ya. Mungkin bisa kalau mau di searching aplikasi Pradini ada. Keuntungan PMK itu udah pasti ya, salah satunya ini pertumbuhan bisa lebih baik ya, ibunya lebih merasa puas ya, perlekatannya juga lebih dekat ya, perawatannya tadi ya lebih singkat. Nah ini juga dari penelitian-penelitian bisa menurunkan infeksi ya, infeksi ini bisa 43% ya, menurunkan terjadinya hipotermia 77% ya, menurunkan infeksi juga nih sampai 58, terus meningkatkan menyusui dan menurunkan angka kematian si bayi ya. Nah ini ada dua ya, continuous dan intermittent ya. Kalau di sini berarti masih pakainya yang intermittent, continuous belum ya? Enggak ada ruangannya atau bagaimana? Ruangannya ada, ruangan khusus PMK. Tapi kenapa enggak berjalan? Ibunya yang enggak mau. Ibunya yang nggak datang-datang, petugasnya tapi ada. Yang di ruangan itu maksudnya ada nggak yang monitoring dari ruangan perinanya? Oh iya, jadi pegangnya double ya. Sekarang dijadiin ruang apa? Ruang perina? Ke yang untuk yang apa? Yang terus menerus, yang continuous? Belum ada. Yang ada kan yang ini kan? Yang intermittent yang sewaktu-waktu ibunya datang dilakukan PMK. Tapi kalau terus menerus nggak ada ruangannya. Oh belum ada ya. Iya. Kenapa? Ibunya udah pulang ya. Oke. Ya di kami juga gitu. Waktu itu sempat udah ada ya ruangan continuous ya untuk PMK. Tapi karena memang satu kendalanya dari tenaga juga. Sebenarnya kan itu monitoring untuk ibu dan si bayi ya. Karena dua. Walaupun ibunya ibu yang sehat. Ya ibunya kan berarti kan nggak sakit kan, yang tetap kita monitoring si ibunya juga sama si bayinya ya. Khawatirnya ya tiba-tiba misalnya mungkin ibunya ada batuk pilek atau apa, kita kan juga harus pantau ya, jangan sampai nanti pas datang jadi menularkan si bayi ya. Jadi akhirnya nggak berjalan tuh, tenaganya nggak ada, terus yang monitoring juga ya memang nggak ada orangnya, dan kebetulan ibunya merasa keberatan karena ada si kakaknya si bayi, ya kan. Jadi kalau dia terus menerus ada di situ, ya yang di rumah nggak bisa diurus kan gitu. Jadi banyak keberatannya seperti itu ya. Nah ini yang untuk intermittent ya, yang sudah berjalan di sini ya sama seperti ini. Jadi langsung bedside ya, bedside di samping tempat tidur si bayi ya. Jadi asuhan ini dilakukan selama lebih dari 1 jam untuk memberikan hasil yang optimal dan mengurangi stres pada bayi. Jadi jangan sampai belum sampai 1 jam udah dipindah ya. Kecuali dengan kondisi-kondisi misalnya bayinya memang apnu dan udah nggak bisa dirangsang lagi ya. Dan memang itu harus segerakan diselesaikan PMK-nya. Nah ini untuk si bapaknya ya, KFC ya. Jadi bisa bapaknya. Oke. Nah ini kalau untuk PMK continue, tipe ini dilakukan pada bayi yang tidak memerlukan bantuan khusus untuk bernafas. Biasanya tipe ini dilakukan untuk meningkatkan berat badan, kemampuan menyusu dan kemampuan ibu merawat bayinya di rumah. Misalnya dia belum pulang nih, tapi antara pede nggak pede gitu misalnya, tapi bayinya udah stabil, boleh. Si ibu kita istilahnya edukasi, kita sarankan apakah mau ruangan khusus gitu ya untuk merawat si bayinya ya, seperti itu. Nah seperti ini ruangan kita waktu itu, sekarang tapi sudah ditiadakan nih karena memang tadi tenaganya yang tidak ada untuk monitoring. Jadi benar-benar kita siapkan ruangan khusus seperti kayak ibunya juga masih dirawat gitu ya. Ini dirawat di sini atau PMK di sini ibunya dapat makan juga sama kayak diperlakukan kayak pasien gitu ya. Jadi makan sehari 3 kali ya. Oke, apakah perawatan metode kanguru? Nah ini tadi sudah disampaikan, jadi perawatan kontak kulit dengan kulit ya. Jadi ini harus segera ya, istilahnya ini untuk menjamin kehangatan. Nah ini juga bisa untuk melakukan transfer ya ke fasilitas kesehatan. Mungkin kalau di rumah sakit yang di daerah sana ya, Nesdian sama saya sering ke daerah ya.
Jadi agak-agak susah tuh perjalanannya. Nah itu juga inkubator transport juga nggak punya gitu ya. Terus ditambah lagi perjalanannya nggak memungkinkan juga pakai kendaraan, memang harus pakai orang gitu ya. Nah jadi itu salah satunya nih PMK ya. Kita sarankan untuk sebagai transportasi ya. Nah PMK ini merupakan kontak kulit dengan kulit, ini berkesinambungan antara ibu ya. Jadi ini juga mempercepat kepulangan bayi ya. Terus juga ini untuk pemberian tadi ya, pemberian menyusui ya atau eksklusif ya. Dan bisa juga untuk mencegah terjadinya infeksi ya. Nah ini dia nih. Jadi ini waktu itu di daerah mana ya? Waktu sama dokter Lili ya, Mas Dian ya. Di Ruteng ya, di Ruteng Nusa Tenggara apa ya dia, timur apa barat ya? Ya pokoknya di ujung Berung sana lah gitu ya. Jadi ini ada yang bawa tabung oksigen, ini di PMK-in. Jadi memang karena tidak memungkinkan untuk ada inkubator transport ya. Nah ini seperti ini ya, jadi satu mungkin bisa dokternya atau perawatnya ya, ini si ibu bayi ya. Jadi ini untuk alat bantu nafasnya. Ya. Oke. Nah ini untuk perawatan bayi kembar bisa nggak? Bisa ya. Waktu itu sempat ada triplet nih saya tapi lupa fotonya nggak di iniin. Jadi sampai 3 ya, dibagi 3 di sini. Ya. Nah ini yang KFC tadi ya. Nah tujuannya apa sih? Balik lagi ya, menjamin kehangatan ya, menjamin kebutuhan nutrisi ya, mencegah infeksi, mempercepat pemulangan ya. Terus nah ini kendalanya nih kenapa sih kita tidak bisa melakukan kontak secepat mungkin lah PMK ini ya, karena tadi banyak banget untuk tujuannya ya. Nah kenapa? Karena pada saat bayi lahir ini kadang-kadang suka ada yang membutuhkan untuk resusitasi ya, jadi harus stabil dulu bayinya ya, nggak mungkin lah biar cepet nih kata Bu Nur langsung PMK ya, nggak gitu juga ya, tapi kita lihat kondisi si bayi. Terus kesiapan ibu, ayah dan keluarga yang lain nih bagaimana ya. Terus penyakit ibu bisa aja mungkin ibunya mau PMK tapi karena kondisi ya jadi tidak bisa melakukan PMK. Pengalaman terdahulu, nah tadi tuh mungkin kali pernah melakukan PMK tapi karena ada sesuatu hal misalnya bayinya melahirnya apnu akhirnya misalnya nggak cepat langsung ditangani akhirnya bayinya akhirnya sampai meninggal gitu ya. Mungkin pengalaman-pengalaman ini yang menjadi kendala ya. Terus pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatannya, tapi mungkin sekarang sudah ngerti semua ya terkait PMK ini. Nah SC juga sama, nggak mungkin bisa langsung bertahap ya, bisa mungkin 1 minggu atau 2 minggu ya ibunya baru bisa datang berkunjung ya. Terus anestesi umum ya, ini juga sama dan pengaruh budaya. Tapi sekarang sih udah keluarga pasien atau orang tua itu udah kayaknya udah paham tentang ini PMK. Ya. Nah, solusinya untuk meningkatkan pelaksanaan PMK ini ya otomatis ya rumah sakit harus menyediakan fasilitas ya. Terus kita lakukan edukasi ya, pelatihan-pelatihan tenaga kesehatannya, edukasi pada masyarakat ya, jaringan komunikasi mungkin ada yang ingin ada bertanya ya apa aja sih untuk PMK ini, bagaimana ya apakah ada efek sampingnya atau seperti apa, atau kampanye kepedulian ya untuk orang tua. Nah ini persyaratannya balik lagi pelatihan tenaga kesehatannya, materi edukasinya bisa mungkin menyebarkan leaflet ya atau video poster ya, ini bisa dijadikan sarana untuk orang tua biar iya ternyata memang bagus ya ini gitu bisa dicoba gitu. Jadi untuk memotivasi orang tua juga dan jangan lupa ini kursi dengan sandaran. Mungkin nanti saya bisa kalau bisa berkunjung sedikit kali ya sedian anggur ke ruangannya. Ya kayaknya kita udah pernah ya kemarin ya? Belum sempat ya? Ya pengen ngeliat ini nih. Di sini pakainya kursinya seperti apa? Kursinya yang kursi buat ibunya. Kursi ibunya. Ada sandarannya, oke bagus. Ada kaki itunya enggak? Maksudnya buat, belum tapi sandaran aja. Oh ya baik. Ya jadi paling tidak harus senyaman mungkin ya. Kalau kursi yang begini pegel pasti ya. Kayak yang kita duduk ini pasti pegel ya. Jadi lebih nyaman, bisa senderan, kalau bisa kakinya bisa diatur ya itunya kursinya ya. Seperti itu. Nah seperti ini ya. Pokoknya intinya senyaman mungkin lah si ibunya itu ya atau yang melakukan PMK.
Nah ini juga bisa mengajarkan untuk terapi okupasinya ya, bagaimana untuk teknik kebersihannya, bagaimana cara nanti untuk si bayinya ini jangan sampai nanti pada saat datang nih ibu bapaknya baru pulang kerja atau apa langsung aja mau PMK ya. Saya nggak ada waktu lagi nih Bu Suster atau nurse ya, saya mau langsung PMK. Padahal baru pulang kerja ya, masih bau apa? Iya, bau burket ya. Nanti bayinya tadinya bernapas jadi lama-lama jadi apnu ya. Iya. Ya, persyaratan petugasnya tadi ya memiliki pengetahuan, cara teknik menggunakan melakukan PMK, pemberian minum, memiliki keterampilan. Nah, ini pengetahuan untuk kapan sih kriteria untuk pemulangan bayinya ya. Terus bagaimana kemampuan untuk konseling ya atau komunikasi dengan keluarga, terus kemampuan untuk memotivasi ya bagi keluarga. Nah, ini kriterianya udah pasti pada tahu semua ya. Untuk bayi yang dengan BBLR dan hemodinamiknya stabil. Sebenarnya sih dalam arti stabil tuh kalau memang dia pakai CPAP tapi memang kategori stabil. Stabil itu maksudnya dari monitor saturasinya kan ada monitor itunya ya, ada ya saturasinya, ada heart rate-nya ya, kalau misalnya dia nanti naik turun ya jangan ya. Tapi kalau misalnya stabil ya dalam batas normal ya, saturasi oksigen berapa sekarang yang normal? Nah ini yang udah dapat ilmunya. Ya sekarang 90 sampai 95% ya. Jadi gitu, kalau dulu kan 88 sampai 92%, sekarang 90 sampai 95. Tapi kalau misalnya swing-swing di bawah, misalnya ntar bentar-bentar 88, terus nanti 86 naik lagi 90, itu jangan, itu enggak stabil ya. Mungkin bayinya nih ada masalah nih, takutnya lama-lama jadi langsung apnu ya. Terus heart rate-nya juga diperhatikan, kalau misalnya di batas normal 140-an gitu ya. Kalau misalnya swing juga sampai takikardi ya jangan juga, kalau 180 ya, kalau 90 jangan. Pokoknya kategorinya stabil walaupun dia pakai alat bantu napas ya, walaupun dia pakai CPAP ya. Nah ini untuk yang kriteria berat badannya ya. Kalau misalnya dia sudah kadang-kadang ada yang 2000 udah nggak mau ya. 2000 gram ya udah nggak mau, bayinya udah gelisah ya nggak apa-apa ya. Kalau menurut teori sih di bawah 2500 gram ya. Tapi kalau 2000 tuh kadang-kadang suka bayinya udah tua ya, udah kebesaran suka nggak mau. Nah untuk kriteria ibunya ini pasti harus ada kemauan ya, atau kriteria si bapak atau mungkin dari yang lain, mungkin bapaknya kemana, terbang kemana atau berlayar kemana, cuma ibunya tapi masuk ICU misalnya gitu, cuma ada tantenya atau ada neneknya, boleh ya, yang penting ada kemauan, terus dan dia dalam keadaan sehat ya, terus hygiene-nya juga yang baik ya. Nah ini ya, ini contoh-contoh bayi dalam kondisi stabil walaupun dengan pakai alat bantu napas ya, jadi harus diperhatikan juga. Cuma harus memang ini perlu monitoringnya harus ketat, jadi memang harus disambung dengan monitor saturasi ya, jangan sampai nanti ini tidak dipantau ya. Jadi ini harus benar-benar walaupun pakai alat bantu nafas tapi perlu diperhatikan ya. Oke, nah ini balik lagi manfaatnya banyak sekali ya. Bisa dilihat di sini sampai bisa meningkatkan ketahanan hidup ya. Pemberian ASI-nya bisa lebih lama, kontrol suhu ya, menurunkan resiko hipotermi, mengurangi infeksi ya. Terus ya sampai bisa mengurangi stres pada ibu, meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kekuatan ikatan kontak batin ya. Nah ini yang dimonitoring, ada saturasinya, berat badan ini, tapi kalau di kami ada lembar formulir untuk pemantauannya, monitoring. Kalau di sini ada? Ada ya lembar pemantauannya ada? Ada ya? Monitoring pada saat PMK? Enggak ada? Cuma PMK aja gitu, ditulis ya? Oh iya. Ada formulir monitoringnya? Satu bayi, oh iya ada sama berarti ya. Saya kebetulan nih baru ingat, oh iya Mas Dian saya lupa tampilin formulir yang yang RSCM punya, tapi nanti saya kirimin lah ke Bu Vero ya, atau ke ya. Oke. Nah jadi ini yang dimonitoring tanda vitalnya ya selama PMK ya, dan sebelum, selama dan setelah PMK. Terus ini juga saturasinya juga ini harus dilihat juga ya, dipantau.
Suhunya juga sama sampai 3 hari stabil. Nah ini harus setiap ini harus dicek ya. Terus monitoring berat badannya juga sama ya, dicek kenaikannya bagaimana. Nah kalau ini waktu awalnya pertama kali KMC ada pelatihannya, ini namanya si Urchin ya. Si Urchin ini timnya dengan Nurse Dian Anggur. Nah ini formulir monitoringnya seperti ini, sebenarnya sih nggak jauh beda dengan yang di RSCM punya ya. Ini aslinya. Nah ini posisinya, ini saya ambil dari orang-orang bule ya. Nah posisinya pasti teman-teman udah tahu ya, posisinya harus bagaimana si bayinya harus berada di antara payudara ibu dalam posisi yang tegak ya, kepalanya harus menghadap ke satu sisi. Nah mungkin nanti kita bisa praktek, teman-teman nanti saya mau teman-teman yang praktek duluan bagaimana di sini caranya ya, PMK-nya. Iya. Ini pinggulnya juga dalam keadaan fleksi ya. Jadi ini juga sama seperti posisi kataknya. Nanti kita lihat kataknya itu seperti apa ya. Terus perut bayi juga harus sejajar dengan epigastrium ibu ya. Di pernapasan ibu sehingga dapat merangsang jika si bayi ini apnu ya. Terus dan ini tangannya juga sambil menopang bokong bayi ya. Nah ini seperti ini tahapannya ya. Jadi jangan lupa persiapan bayinya, kita cek dulu suhunya, suhu bayinya, ganti pampers dulu ya. Setelah itu baru, sebenarnya sih metodenya ada banyak ya, kainnya itu banyak modelnya. Ini sebenarnya sih kainnya bisa model seperti ini atau mungkin yang sudah jadi ya, baju PMK-nya sudah jadi. Nanti saya mau lihat yang dari sini modelnya seperti apa ya, boleh ya. Nanti ada yang ngambil untuk kita workshop siang. Jadi caranya seperti itu ya, sampai sini terus nanti baru si bayinya ini kita pakein baju kangurunya dulu ya, seperti ini nih. Nanti baru ditempel. Ya jadi nanti ditempel di dada si ibu ya. Nah ini dia nih, pas mau ditempel ya ini ditempelkan. Terus nah ini modelnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, banyak versi kok untuk posisi gendongannya. Ya, terus lanjut seperti ini nanti ibunya luarannya pakai baju kayak kimono ya. Nah, untuk kriteria pemulangannya ini udah pasti KU-nya baik ya, tidak ada infeksi, menyusuinya dengan baik ya. Penerimaan ASI-nya juga baik atau dengan predominan ASI, artinya nih predominan tuh sepertiganya pemberiannya ada ASI dan formula ya. Mungkin ASI-nya enggak terlalu banyak jadi bisa kombinasi dengan formula ya. Kenaikan berat badannya ini 15 sampai 20 gram per hari selama minimal 3 hari ya. Suhu tubuhnya juga dia nggak boleh misalnya hari ini masih hipotermi, nanti stabil, nanti hipotermi lagi, itu nggak bisa. Jadi harus suhunya itu dalam range normal itu selama 3 hari berturut-turut ya. Jadi boleh kriteria untuk pemulangan. Ibu dan keluarga ini percaya diri ya dalam melakukan PMK. Tapi kalau misalnya ini kadang-kadang suka udah nggak nyaman nih, yang tadi saya bilang kadang-kadang 2000 berapa itu udah nggak mau ya. Kadang-kadang 2000 aja juga udah gelisah bayinya ya. Jangan lupa untuk dia kontrol ya setelah bayinya pulang. Oke, nah ini tanda bahayanya, jadi perlu diajarkan si ibu tanda bahayanya pada saat melakukan PMK ya. Kalau misalnya bayinya apnu, taunya apnu dari mana sih? Pada saat kan itu kan diletakkan di dada ibu ya, di antara payudara si ibu. Pasti terasa gerakan ya. Makanya pada saat si ibu PMK diusahakan kondisinya dalam keadaan yang tenang, nyaman ya. Jadi terasa tuh gerakan si dada si bayinya bernafas itu terasa. Jadi pada saat si bayinya itu kok kayaknya nggak ada gerakan nih. Nah itu namanya apnu ya. Jadi jangan sampai kita memberitahukan ke orang tua, Bu nanti kalau apnu, dia nggak tahu apnu itu apa gitu ya. Nah jadi nanti diajarkan pada saat meletakkan Ibu sudah selesai semuanya, sudah pakai baju kimono, Ibu coba rasakan gerakan dada si bayinya pada saat bernafas. Nah itu namanya lagi bernafas Bu, tapi kalau misalnya nggak ada gerakan, itu artinya bayinya tidak bernafas segera ya. Nanti mungkin penanganan pertamanya Ibu sambil diusap-usap sambil ya panggil kita, pasti kan juga kan tenaga kesehatannya nggak jauh ya, pasti ada di sampingnya atau ada berapa pasien di sebelahnya gitu ya. Nah itu sambil diusap punggungnya ya, biasanya bayinya suka kayak gitu ya, mungkin
Bisa juga karena sulit bernafas, coba kita cek posisinya kepalanya ya. Takutnya kan kalau misalnya ibunya baru pertama kali suka takut-takut tuh padahal sudah sampai merorot ke bawah ya. Mau naikin aja susah ya, takut gitu ya. Jadi kaku begini aja padahal si bayinya lehernya udah posisinya udah nggak bener ya. Jadi bisa dilihat tuh apa namanya posisinya ya. Jadi ibunya juga sambil diajarkan juga. Nah terus apakah bayinya hipotermi ya? Kalau misalnya bayinya hipotermi ya kita lihat dulu nih suhu ruangannya bagaimana ya. Jangan sampai nanti suhunya lagi 18 derajat kita lakukan PMK keluar dari inkubator bayinya pasti akan mempengaruhi itu ya suhu ruangannya ya. Jangan sampai kedinginan gara-gara kok katanya PMK membuat bayinya jadi hangat, suhunya jadi stabil, tapi kenapa jadi kedinginan ya? Oh ternyata suhu ruangannya aja 18, kita aja udah dingin ya. Bagaimana bayi untuk dikeluarkan dari inkubator ya. Bisa juga kalau misalnya perlu ekstra selimut ya, jangan lupa nanti pakai topi juga ya. Terus nah ini kalau untuk sulit minum, tidak mau bangun untuk minum, ini kadang-kadang kondisinya bayi kan kalau misalnya bayi yang prematur, kemungkinan kebanyakan masih bayinya pakai OGT ya kan, masih pakai selang OGT minumnya ya. Jarang sih yang bayinya minumnya per oral ya, tapi kalau misalnya dia agak sulit nanti ini dibangunkan, tapi ini lebih baik jangan dulu dilakukan PMK, takutnya ini mulai kayak ke arah ke sepsis ya, takutnya dia lagi letargis atau mungkin dia pengaruh awalnya jadi mungkin dari hipotermi ini jadi kayak lemes ya. Nah ini perlu dicek dulu ya. Terus lihat juga apa konsistensi fesesnya ya. Kalau misalnya dia diare, ini bisa kita edukasi untuk pemberian ASI tapi tetap konsultasi ke dokter ya. Atau kulitnya menjadi kuning. Tapi ini sebenarnya ini yang harus diajarkan ke ibu apabila ditemukan tanda bahaya seperti ini ya. Apa diare, apa kulitnya kuning, ini perlu pertolongan tenaga kesehatan bila ibunya sudah misalnya di rumah ya dilanjutkan PMK-nya. Oke, nah ini untuk kesimpulannya, bayi berat lahir rendah atau bayi yang lahir prematur ini memerlukan perawatan yang khusus ya. Dalam mempertahankan kehangatan, jadi untuk memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang optimal ya. Jadi PMK ini merupakan metode yang sangat-sangat tepat untuk bayi BBLR atau bayi prematur. Jadi diusahakan ini peran petugas sangat penting untuk mendukung pelaksanaan PMK ya. Jadi ini kayaknya udah ngelotok nih pelajaran yang sebenarnya yang gampang ya, tapi aplikasinya yang harus dilaksanakan. Oke itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.